Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kepada saya diberi tugas untuk membahas dua hal, yaitu macrolide di lower respiratory tract infection, akan tetapi diminta untuk memberikan fokus perhatian terhadap COVID-19 karena kita sekarang sedang banyak membahas atau menghadapi COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran dan memberikan alur yang bisa memenuhi harapan tersebut. Jadi kita tahu bahwa macrolide itu adalah antibiotik bakteriostatik yang sangat luas digunakan, terutama dengan mentargetkan kuman gram positif dan juga terutama yang lebih khusus lagi adalah kuman atipikal, yaitu kuman-kuman yang tidak tumbuh pada media kultur biasa dan kemudian dia memberikan gejala yang juga mungkin tidak khas dengan infeksi bakteri lain, terutama di saluran nafas. Akan tetapi, selain daripada sifat sebagai bakteriostatik, macrolide ternyata juga mengandung kemampuan untuk sebagai anti peradangan dan juga pengatur imunitas atau imunoregulatory. Jadi dia bisa mengurangi peradangan, mengurangi sitokin pro peradangan, kemudian memodulasi imunitas, juga bisa membantu imunitas ini membantu pekerjaan antibiotik lain untuk bekerja. Dengan demikian maka macrolide itu seringkali dipertimbangkan sebagai terapi tambahan kepada infeksi menggunakan antibiotik maupun terapi tambahan pada antivirus pada infeksi virus di saluran nafas. Jadi kalau kita bisa kumpulkan maka ada sekian banyak dampak yang bisa diambil dari kondisi pemberian macrolide, baik itu efek langsung maupun tidak, seperti misalkan dia juga menghambat penempelan virus atau bakteri di dalam ke tubuh pasien, kemudian juga menghambat biofilm, kemudian kepada efek tubuh manusia, dia juga bisa untuk mengatur sekresi jalan nafas sehingga kemudian mempengaruhi transport ion. Akibatnya dia juga mencegah biofilm, memperbaiki pembuangan infeksi dan memperbaiki epithel cell. Kemudian dia juga mengurangi kemotaksis, lepasan biokimia yang kemudian merangsang timbulnya penarikan sel-sel peradangan ke tempat peradangan, kemudian mengurangi reaktif oksigen spesies, menginduksi apoptosis dari sisi sini, maka kita bisa lihat bahwa kita punya harapan untuk bisa mengerem, tidak mencegah, tidak membunuh sel kanker, tetapi mengerem terjadinya kehidupan sel yang berkepanjangan atau kanker karena dia menginduksi kepada apoptosis. Demikian pula dia juga tampaknya punya efek terhadap diferensiasi atau maturitas dari sel, sehingga pembentukan sel membantu proses stem cell dan seterusnya. Tapi memang bukan menjadi satu obat utama, tapi efek modulasinya inilah yang kemudian menarik untuk kita perhatikan. Kalau macrolide diberikan bersama dengan beta-lactam, itu mungkin akan dipertimbangkan untuk memperbaiki kondisi karena efek antiinflamasi dalam macrolide itu bisa menyebabkan penurunan reaksi peradangan akibat lisis bakteri karena beta-lactam. Jadi mirip-mirip untuk mencegah reaksi Hersheimer ya. Kalau dulu kita ingat bahwa pada typhoid kalau diberikan obat-obat beta-lactam, misalkan cefotaxim atau juga bahkan diberikan chloramphenicol, bukan beta-lactam tapi bisa menimbulkan reaksi Hersheimer karena lisisnya kuman memancing untuk timbulnya peradangan. Nah, diharapkan ini bekerja seperti itu. Jadi sekarang bagaimana pada peradangan paru kronik seperti PPOK, bronkitis kronik. Jadi kalau ada peradangan kronik akan timbul gangguan terhadap bersihan mukosilier, pada akibatnya itu akan memperpanjang infeksi paru dan seterusnya, maka akan terjadi ringkalan setan. Maka kita lihat bahwa macrolide kita harapkan untuk bisa mengurangi sekresi jalan nafas, akibatnya bisa mencegah gangguan mukosiliari, kemudian tentu sebagai anti mikroba dia akan bekerja sebagai antibiotik dan juga antivirus, kemudian dia juga mengurangi peradangan kronik. Kita harapkan itu akan punya efek yang akan membantu. Nah, sekarang bagaimana rekomendasi yang ada? ATS ITSA, Society Dokter Paru dan juga Society Infeksi di Amerika itu menyarankan bagi pasien pneumonia komunitas yang rawat jalan
itu kombinasi macrolide dan beta lactam, atau pada awalnya ya mereka menyarankan penggunaan quinolone respiratory seperti misalkan moxifloxacin atau levofloxacin, atau pilihan lain adalah kombinasi macrolide dengan beta lactam. Itu pada awalnya dari tahun 2007 bahkan sampai 2018, tapi nanti kita bahas 2019 mereka memberi penekanan yang sedikit berbeda. Sementara di Eropa mereka mengatakan bahwa kalau pneumonia rawat jalan ringan, gunakanlah amoxicillin dan atau tetrasiklin, tapi kalau tidak pilihannya bisa macrolide dengan catatan macrolide tidak ada resistensi yang cukup besar di daerah itu. Tapi kemudian 2019 panduan terakhir dari Amerika, mereka menekankan daripada menggunakan fluoroquinolone tunggal, silahkan menggunakan lebih baik kombinasi beta lactam dengan macrolide. Nah, ini sekarang bagaimana untuk kombinasinya itu. Jadi dikatakan bahwa lebih kuat rekomendasinya menggunakan beta lactam dan macrolide, dan kalau kemudian masuk kepada pneumonia yang berat sampai harus dirawat, sama mereka juga tetap menggunakan beta lactam IV dikombinasi dengan macrolide yang IV. Jadi tampaknya penambahan ini semakin kuat dilihat sebagai faktor menguntungkannya. Untuk yang pasien masuk ICU bagaimana? Untuk pasien yang masuk ICU, Eropa masih menganjurkan, walaupun di Amerika tidak terlalu jelas, tapi Eropa masih menganjurkan macrolide sebagai tambahan obat. Beberapa studi menunjukkan, dasarnya adalah beberapa studi yang menunjukkan bahwa ada penurunan, walaupun penurunan tidak terlalu jauh dari mortalitas, dan juga signifikansi mungkin tidak, tapi tampak konsisten. Jadi mungkin mortalitas turun dari 24% menjadi 21%. Kemudian ada juga yang kemudian membandingkan dengan quinolone turun 19,4% dari 26%. Jadi ada penurunan ketika diberikan penambahan macrolide, tapi tentu bukan sebagai obat tunggal. Nah, kemudian ada satu kajian lagi berkaitan dengan kalau kita menggunakan macrolide, kelihatannya memang cukup kuat untuk bisa mengarahkan keuntungannya, tetapi pertanyaan adalah jenis yang mana. Tampaknya masih banyak jenis-jenis yang kemudian berbeda-beda, dan ini kita belum ada satu penelitian sehingga kemudian dia mencoba untuk membandingkan, yaitu clarithromycin dikombinasi dengan beta lactam dibandingkan dengan azitromycin dengan beta lactam, dibandingkan dengan quinolone tunggal, dan dibandingkan dengan beta lactam tunggal. Maka kita lihat bahwa pasien dengan community acquired pneumonia yang berat, tampaknya penggunaan dari kelompok clarithromycin itu memiliki survival yang bermakna di bawah 0,5%, 0,05 P-nya. Dan ini kita lihat kalau dibandingkan kelompoknya tadi, memberikan clarithromycin kepada beta lactam tampak lebih baik dibanding kita menggunakan quinolone tunggal atau kombinasi ditambahkan dengan azitromycin. Jadi tampaknya kita melihat bahwa kita punya kesempatan untuk meningkatkan ketika kita menggunakan clarithromycin. Tapi memang kalau kita menggunakan IV, kita cenderung untuk menggunakan azitromycin. Sekarang pertanyaan, kenapa harus clarithromycin? Di sini kita lihat bahwa aktivitas antibiotik clarithromycin memiliki efek imunomodulator dan antiinflamasi sebagaimana macrolide yang lain tadi, dan kemudian juga dia punya efek patogen. Tampaknya itu ada hubungan dengan masalah produksi TNF-alfa, interleukin-1, interleukin-6, dan interleukin-8 yang merupakan pro inflamatori. Di sisi yang lain, dia bisa mendorong interleukin-10 yang anti-inflamatori. Secara umum, kalau kita kumpulkan beberapa data orang, ternyata bahwa memang macrolide baik clarithromycin maupun azitromycin itu punya pengaruh terhadap sitokain. Macrolide ditemukan berpengaruh kepada TNF-alfa, interleukin-6, interleukin-8, sementara clarithromycin bahkan erythromycin itu juga bekerja kepada interleukin-1, interleukin-6, TNF-alfa sampai IgM1 pada kasus-kasus infeksi virus. Dari sinilah kemudian kita berpikir kalau virus itu self-limiting, tetapi yang menjadi masalah adalah reaksi imunitasnya, maka kita perlu obat yang mungkin selain sifat antivirus, kita juga bisa menekan inflamasinya. Nah, untuk COVID-19 kita tahu polanya kan begini, infeksinya akan bertambah, suatu ketika akan turun sendiri, diharapkan dipercepat dengan antivirus, tetapi dia akan turun juga. Pada saat yang sama, dia akan meningkatkan respon inflamasi tubuh. Dan kalau virusnya berkepanjangan, respon inflamasinya juga bisa berkepanjangan. Pada akhirnya yang jadi masalah bagi kita setelah minggu kedua lewat, itu adalah hiperinflamasi atau badai sitokin. Ini yang kemudian menjadi PR kepada kita, sehingga kemudian kita perlu mempertimbangkan untuk meredam respon ini di COVID-19.
Nah, guidelines COVID-19 ini di berbagai negara kita menunjukkan bahwa antimikroba, antibakteri itu digunakan hanya bila infeksi bakteri itu tidak bisa disingkirkan. Jadi tidak rutin kita menggunakan antibiotik, tapi kalau kita menggunakan, kita lebih pada berpikir untuk kepentingan antivirusnya. Sampai sekarang banyak rekomendasi dan banyak juga antibiotik yang diberikan, dan juga kalau pemilihannya makrolat juga banyak pilihannya, dan banyak yang menunjukkan bahwa pengobatan dengan macrolide itu tampaknya memberikan benefit, tapi memang tidak tertunggal, sehingga kemudian kemarin sempat azitromisin banyak digunakan. Nah, ini ada satu penelitian Achieve Trial yang mencoba membandingkan antara beberapa protokol, di mana endpoints-nya adalah mereka mencoba untuk melihat terjadinya infeksi saluran nafas atas dan berkembang menjadi pneumonia dan perburukan. Ya, sekundernya adalah melihat bagaimana apakah viral load-nya bisa berubah tidak, proses T helper 1 dan T helper 2 dan seterusnya, serta respon sitokinnya. Ini memang desainnya agak tanggung karena mereka melakukan pemeriksaan itu pada satu tempat, pada satu rumah sakit, dan karena kemudian protokol yang berlaku waktu itu azitromisin, maka di rumah sakit yang setara di negara itu, waktu itu ini di Yunani, dilakukan di rumah sakit yang setara, kelas sama-sama kelas A, yang mereka menggunakan protokol azitromisin. Dengan demikian mereka coba bandingkan, dan ternyata pada akhir penelitian mereka mendapatkan bahwa keberhasilan perbaikan itu sedikit lebih baik dengan P yang cukup bermakna ketika kita memberikan clarithromycin dibandingkan dengan protokol di rumah sakit yang lain, termasuk azitromisin. Kegagalan nafasnya turun cukup signifikan, cukup jauh dari 26% menjadi 12%, dengan odd yang 0,38 hanya. Sementara gambaran inflamasinya, interleukin 6-nya cenderung untuk turun lebih jauh, CRP-nya juga cenderung untuk lebih turun, TNF-alpha-nya tampaknya memang bisa tercegah untuk tidak naik, interleukin 10-nya sebaliknya juga bergerak lebih tinggi. Kita tahu bahwa interleukin 10 adalah anti-interleukin 6, sehingga kalau kita mendapat interleukin 10 lebih tinggi, seringkali kita tidak perlu memberikan anti-interleukin 6 atau tocilizumab bahkan, karena dia sudah terbantu sendiri. Jadi terus kemudian kalau dilihat dari perkembangan gejala, maka kita lihat bahwa perkembangan gejalanya akan lebih baik ketika kita menggunakan azitromisin. Nah, kalau kita lihat dari jenis varian, tampaknya bahwa kalau diberikan di awal, maka kepada varian apapun clarithromycin dan azitromisin bekerja dengan baik. Tetapi ketika diberikan terlambat, maka kita lihat bahwa untuk kelompok yang cenderung menjadi alfa varian, B11 itu kan alfa varian. Jadi pada varian clarithromycin tampaknya drop kemampuannya. Jadi kelihatannya dia punya potensi pada wild type, tapi kepada varian clarithromycin kurang, sehingga kalau kita curigai ke arah varian, terutama alfa, mungkin lebih baik kalau kita menggunakan azitromisin. Nah, kalau kita lihat ternyata betul bahwa efek atau respons dari T helper 1 itu lebih baik pada penggunaan clarithromycin dengan meningkatkan interferon gamma, dan sebaliknya T helper 2 menurun. Jadi mungkin ini keuntungan dari clarithromycin, dia lebih meningkatkan interferon gamma, efisiensi makrofag, tapi pada sisi yang lain mengurangi peradangan interleukin 6. Jadi secara umum yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita bahas ini, macrolide itu direkomendasikan banyak untuk infeksi saluran nafas bawah karena efek antimikrobanya terhadap gram positif dan atipikal, juga diharapkan punya antivirus, tetapi dia juga digunakan sebagai antiinflamasi dan imunomodulasi. Jadi saya seringkali mendengar ada orang yang bercerita, saya COVID-19 oleh dokter sebelum saya diberikan obat antibiotik azitromisin dan yang lain-lain, maka sebetulnya itu kurang tepat. Kenapa? Penjelasan dari dokternya, karena sebetulnya dokternya itu memberikan azitromisin bukan untuk antibiotik, tetapi untuk antivirus dan juga antiinflamasi. Dan disregulasi dari sitokin itu menyebabkan cytokine storm pada COVID, itu yang mungkin menjadi latar belakang terjadinya gagal organ dan berbagai macam udem paru peradangan. Nah, itu yang kemudian perlu kita pertimbangkan untuk kita tata laksana. Kita tahu sampai sekarang belum ada
efek antivirus yang signifikan dari clarithromycin dan juga azithromycin, tetapi secara mekanisme biokimia itu masih bisa diharapkan Anda. Dengan demikian tampaknya penelitian Chief ini sedikit memberikan gambaran kita potensi itu, terutama pada clarithromycin, dan itu dipertimbangkan mekanisme clarithromycin dan juga makrotrek lain itu bekerja melalui jalur balancing dari TLR1 dan TLR2 respons. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.